Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, kita akan belajar bersama hari ini. Tentu materinya sangat menarik hari ini. Jadi siapkan cemilan dan minuman. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan berdiskusi tentang ekonomi politik media online. Media online adalah media yang menggunakan jaringan internet. Perkembangan teknologi internet memunculkan media baru yang dinamakan sebagai media online dan juga memicu kemunculan jurnalisme online. Jurnalisme online bagi pengguna media generasi analog adalah sebuah fenomena yang menarik. Pembaca media online hanya tinggal mengklik informasi yang diinginkan saja di layar komputer atau di layar ponsel, yang tentu saja harus terhubung dengan internet untuk membaca informasi yang diinginkan. Media online disebut juga sebagai media siber atau cyber media, media internet atau internet media, media baru atau juga new media. Dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web internet. Menurut pedoman pemberitaan media siber Dewan Pers, media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori media baru, mengacu pada permintaan akses informasi yang kapan saja, di mana saja, pada perangkat digital, serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas serta muatan media, juga aspek real time. Media online yang paling awal itu lahir pada tahun 1994 di North Carolina, Amerika Serikat. Pada saat itu, koran The News and the Observer itu mendirikan sebuah media online. Jadi mereka ketika saat itu terbit sebagai koran, kemudian juga menerbitkan media online. Pada saat itu, orang masih menyebut produk jurnalistik itu sebagai online media, kemudian juga disebut sebagai cyber media. Kata online diindonesiakan menjadi dalam jaringan, yang disingkat sebagai daring, sehingga online media diindonesiakan menjadi media daring. Nah, media online paling awal di Indonesia itu adalah republika.co.id, milik harian Republika yang diluncurkan pertama kali pada 1995. Pada tahun yang sama, majalah Tempo juga meluncurkan tempointeraktif.com. Kemudian pada 1998, harian Kompas di bawah PT Kompas Cyber Media juga meluncurkan kompas.com. Nah, meskipun sudah dapat disebut sebagai media online, tetapi berita-berita yang disajikan oleh ketiga media tersebut hanya memindahkan berita-berita edisi cetak ke dalam versi online untuk melayani pembaca yang tidak bisa mendapatkan koran Republika, koran Kompas, dan majalah Tempo karena faktor harga dan jarak. Media online media online yang benar-benar bisa disebut sebagai media online murni itu muncul pada 1998 melalui detik.com yang didirikan oleh Budiono Darsono. Kenapa disebut sebagai media online murni? Karena detik.com media online yang lahir tanpa didahului oleh media cetak. Karena itu detik.com bisa dikatakan sebagai pelopor media daring pertama di Indonesia. Apa saja sih karakteristik media online? Jadi ada beberapa karakteristik yang tertempel pada media online. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia berarti media online dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. Kemudian karakter yang berikutnya adalah aktualitas. Tentu saja media online berisi info faktual yang mudah dan cepat disajikannya. Kemudian cepat. Begitu diposting atau diunggah, berita di media online bisa langsung diakses semua orang. Kemudian adalah karakter berikutnya adalah update. Jadi pembaruan informasi dapat dilakukan dengan cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional. Kemudian karakter berikutnya, media online memiliki kapasitas yang luas, karena halaman web bisa menampung naskah dan durasi yang sangat panjang. Kemudian karakter berikutnya adalah fleksibilitas. Jadi pemuatan dan editing naskah di media online bisa dilakukan kapan saja
di mana saja, dan juga jadwal terbit yang bisa setiap saat. Kemudian, media online menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Kemudian juga ada unsur interaktif dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chatroom di media online. Kemudian juga media online relatif lebih terdokumentasi. Jadi informasi yang ada di media online bisa tersimpan di arsip dan dapat ditemukan melalui link dan artikel terkait, serta bisa menggunakan mesin pencari atau search engine. Kemudian karakter yang terakhir adalah hyperlink. Berita-berita di media online terhubung dengan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan informasi yang tersaji. Kemudian kita akan membicarakan tentang produk dari media online. Media online memang bersifat sangat visual, sehingga produknya menonjolkan pada gambar, warna, dan tampilan di layar. Gambar, warna, dan tampilan di layar memiliki peran yang sangat penting. Tampilan untuk ponsel cerdas pun perlu dipertimbangkan karena penggunaannya memang lebih banyak daripada penggunaan di laptop maupun di komputer meja. Pemberitaan media online lebih cepat dan lebih baru dibandingkan media cetak. Media online dapat langsung memberitakan informasi yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Bahkan pada saat kejadian masih berlangsung, berita di media online bisa jadi sudah terbit. Dengan perkembangan teknologi, media online bisa menyampaikan liputan yang panjang dan mendalam dibandingkan media cetak. Media online juga membuka partisipasi khalayak dalam liputannya, terutama dalam hubungannya dengan media sosial. Media online adalah media yang multiplatform. Sejak 1998, sudah banyak media yang telah berusaha mengembangkan berita yang multiplatform. Media di Indonesia kemudian mengembangkan konsep yang disebut dengan konvergensi media. Konvergensi adalah kata untuk menggambarkan perubahan teknologi industri, budaya, dan sosial yang datang bersama-sama dari industri yang sebelumnya terpisah-pisah, yang berkaitan dengan pekerjaan terampil. Konvergensi membuat pengusaha media di Indonesia kemudian menggabungkan seluruh anak perusahaan yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu media. Konvergensi media adalah penggabungan dua atau lebih teknologi media atau berbagai informasi melalui teknologi digital. Pengembangan media yang multiplatform dipicu oleh penggunaan internet yang tinggi. Penggunaan internet umumnya menggunakan ponsel cerdas yang memiliki sistem operasi iOS, Android, atau juga perangkat lain yang bisa mengakses internet secara mobile lainnya. Saat ini masih belum banyak media di Indonesia yang mempraktikkan multiplatform media secara utuh. Tentunya perlu waktu dan kajian serius untuk mengembangkan media yang multiplatform. Multiplatform di sini dalam arti bahwa kontennya itu terdiri dari teks, video, grafis, gambar, foto, dan itu saling melengkapi satu sama lain dalam satu sajian konten. Ada cerita yang menarik terkait dengan penggunaan media online. Cerita itu datang dari Mark Bowden. Dia adalah seorang jurnalis dari Philadelphia Inquirer yang melakukan investigasi tentang pertempuran Mogadishu di Somalia pada 1993. Tulisannya terbit dalam 29 artikel yang kemudian dibukukan dalam judul Black Hawk Down. Media cetak sangat terbatas, sementara Bowden memiliki ratusan rekaman suara, catatan, dokumen, transkrip wawancara dengan prajurit Amerika, ribuan foto, dan puluhan rekaman video dan sejenisnya. Semua materi yang dimiliki Bowden itu akhirnya bisa dimuat dalam satu situs web. Bowden mengatakan bahwa luar biasa, media online memuat teks, video, audio, dokumen, peta, ilustrasi, dan rubrik tanya jawab secara online. Dan itu secara bersamaan di edisi online Inquirer, kata Bowden. Sejak dimuat secara online, artikel dari Bowden akhirnya bisa diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia, dimanapun dia berada. Bahkan termasuk para pelaku yang pada saat itu terlibat langsung dalam pertempuran Mogadishu. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang praktek-praktek ekonomi politik di media online. Kita tahu bahwa konsep ekonomi politik media terdiri dari tiga hal, yaitu adalah komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Dari sisi komodifikasi, media online tentu tetap saja hidup dari iklan. Mereka sangat bergantung pada iklan yang masuk. Lalu bagaimana media online bisa mendapatkan iklan? Bagaimana media online harus bersaing dengan media online yang lain, bahkan juga dengan media-media yang lain untuk mendapatkan iklan dan mereka bisa tetap hidup?
Tentu konsep yang pertama adalah mengkomodifikasi atau menjadikan komoditas konten. Jadi dari kontennya, media online berusaha meraih khalayak sebanyak mungkin. Berbagai cara dilakukan oleh media online untuk mendapatkan khalayak, di antaranya dengan membuat judul berita yang clickbait. Kemudian juga membuat pemberitaan di media online itu berhalaman-halaman sehingga diklik berkali-kali oleh pengguna media online. Dari klik yang berkali-kali itu, dari pengunjung yang banyak itu, akhirnya media online menciptakan khalayaknya yang tercatat begitu. Media online juga sangat bergantung pada rating media online yang salah satunya dilakukan oleh Alexa. Alexa inilah kemudian ya jumlah pengunjung dan clickbait dan klik itu kemudian dijual ke media iklan, kepada pengiklan, sehingga ada iklan yang masuk ke media online. Jadi praktek yang digunakan oleh media online hampir sama, ya, praktek komodifikasi yang dilakukan oleh media online itu hampir sama dengan media-media yang lain. Ya, jadi membuat konten sebagai komoditas untuk mendapatkan khalayak, dan dalam media online ini ditentukan oleh klik ya. Kemudian dari khalayak atau klik itu dijual kepada pengiklan, sehingga kemudian ada iklan yang masuk. Kemudian dari sisi spasialisasi, media online juga berusaha mencakup space yang lebih luas, ruang yang lebih luas. Kita tahu bahwa beberapa media yang pada saat itu terbit sebagai koran ataupun majalah, itu kemudian juga terbit secara online. Salah satunya yang spasialisasi yang mungkin bisa kita lihat adalah pada media online grid.id. Grid ini adalah kumpulan berbagai media yang pada saat itu berupa majalah dan media tabloid ya. Jadi ada Bola, ada Bobo, ada Nakita, kemudian ada Intisari. Nah, versi online dari majalah-majalah itu kemudian bergabung kepada Grid ID. Bobo misalnya domainnya bobo.grid.id. Nakita, majalah anak-anak juga nakita.grid.id. Intisari juga majalah Intisari, intisari.grid.id. Dengan domain yang sama grid.id, kemudian pengunjung dari berbagai media itu yang segmentasinya berbeda-beda akhirnya mengerucut pada satu domain media online, yaitu grid.id. Itulah kemudian spasialisasi terjadi. Meskipun terdiri dari berbagai media online yang segmentasinya berbeda-beda, tapi domainnya tetap menggunakan satu domain, sehingga kemudian halayaknya pun terkumpul di satu domain. Itulah yang kemudian yang nanti akan dijual kepada pengiklan. Kemudian praktek strukturasi yang dilakukan oleh media online tentunya juga tidak jauh berbeda dengan media-media yang lain. Bahwa media-media yang berada dalam satu grup media online tentunya sangat berpengaruh oleh struktur ideologi yang sama. Tentunya kalau pemiliknya itu adalah aktor politik mungkin, politisi mungkin, ideologi politik yang dianut oleh grup media itu tentunya sama. Tentunya juga untuk mengutamakan kepentingan dari pemilik media itu. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap bersemangat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.